Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami sampaikan kepada Ibu Rizdiana Khalifatul Afifah, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Drainase dan Pengendalian Banjir. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari kelompok 6, dan yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian dari teman-teman dari Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Pada video dan kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan paper drainase yang telah kami analisis. Dengan judul jurnal, yaitu Studi Evaluasi dan Perbaikan Sistem Drainase di Polder Jati Pinggir Kanal Banjir Barat DKI Jakarta, dengan penulis yaitu Henry Sujatmiko, Muhammad Bisri, dan Emma Yuliani selaku akademisi Universitas Brawijaya. Berikut adalah anggota kelompok 6. Yang pertama adalah Anas Fikri, Areta Palosa, Riliandito Iksana Bagaskara, saya sendiri Muhammad Afar Ahmad Ramadan, Atia Tresna Putri, dan Nikolaus Krisnanta. Berikut adalah latar belakang terkait dengan penulisan penelitian yang kami analisis. Sebagai kota yang berada di dataran rendah, Jakarta tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Banjir yang melanda di beberapa wilayah di Jakarta, itu salah satunya tuh karena sistem drainase yang tidak berjalan dengan baik. Kapasitas tampungan saluran drainase yang tidak mencukupi mengakibatkan pembuangan air menjadi lambat sehingga genangan banjir bertahan lebih lama. Terdapat di beberapa lokasi genangan yang terjadi di wilayah pemukiman sekitar Kanal Banjir Barat tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian dan evaluasi terhadap sistem drainase existing ataupun yang ada sekarang. Nah, terdapat 8 sistem jaringan drainase ataupun sistem polder yang terhubung ke Kanal Banjir Barat. Studi ini dikhususkan untuk mengevaluasi salah satu polder yang terhubung dengan Kanal Banjir Barat, yaitu polder Jati Pinggir. Polder ini sebagian besar terletak di Kelurahan Petamburan yang memiliki kontur tanah yang lebih rendah dengan wilayah di sekitarnya. Oleh sebab itu, wilayah tersebut seringkali mengalami banjir. Sudah kami ulas bahwa apa aja sih yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah tersebut. Yakni pertama karena memang kondisi sampah yang menumpuk di saluran drainase. Kedua adalah sistem drainasenya yang mengalami penurunan fungsi, mungkin dari kapasitasnya semakin berkurang, yang memang problema utamanya adalah karena sampah. Terus yang ketiga adalah kondisi fisik bangunan, banyaknya sedimen dan adanya penutupan saluran drainase di beberapa tempat. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksudnya sendiri, yang pertama untuk mencari alternatif penanganan banjir yang tepat melalui analisis hasil penelitian paper yang berjudul Studi Evaluasi dan Perbaikan Sistem Drainase di Folder Jati Pinggir Kanal Banjir Barat di DKI Jakarta. Untuk tujuannya sendiri ada 3. Yang pertama, memberikan kajian akademis kepada pembaca dalam menangani kondisi sistem drainase dan kondisi banjir di daerah studi. Yang kedua, dapat memberikan masukan kepada praktisi dan pembuatan kebijakan dalam menangani pekerjaan drainase perkotaan. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan guna memperoleh nilai praktik mata kuliah drainase dan pengendalian banjir. Next. Untuk rumusan masalahnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana hasil evaluasi terhadap kondisi sistem drainase di folder Jati Pinggir melalui studi paper tersebut. Yang kedua, apa sajakah alternatif perbaikan untuk memperbaiki sistem drainase di folder Jati Pinggir pada paper tersebut. Yang ketiga, apa sajakah alternatif perbaikan untuk memperbaiki sistem drainase di folder Jati Pinggir menurut analisis dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang selanjutnya ada metodologi. Metodologi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lokasi penelitian, jenis penelitian, tahapan penelitian, dan hasil penelitian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada pada kawasan pemukiman sekitar Kanal Banjir Barat. Kajian studi ini khusus mengkaji di wilayah Polder Jati Pinggir, yang meliputi sebagian besar wilayah dari Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, dan sebagian kecil memasuki wilayah Kelurahan Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat. Polder Jati Pinggir memiliki luas kurang lebih 118,17 hektar. Karakteristik daerah penelitian merupakan daerah rendah dekat pantai, pemukiman padat, terdapat permasalahan sampah, sering banjir, dan sistem drainase yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi fisik bangunan, atau penutupan saluran drainase. Dengan kapasitas tampung drainase yang tidak mencukupi mengakibatkan pembuangan air menjadi lambat sehingga genangan banjir bertahan lebih lama. Untuk jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Dalam pendekatan ini, peneliti menyajikan data dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan hasil akhir. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditafsir dengan baik. Lalu data yang diolah tersebut diperoleh melalui pendekatan parameter hidrologi dan hidrolika, seperti penentuan debit banjir rencana dengan skala ulang 5 tahun, penentuan perhitungan kapasitas saluran, pemodelan sistem manajemen drainase perkotaan dengan software, hingga analisis karakteristik pompa. Untuk tahapan penelitian yaitu yang pertama pembentukan zona, yang kedua pembentukan sistem pengaliran, yang ketiga evakuasi kapasitas saluran, yang keempat penentuan kebutuhan perbaikan, yang kelima penentuan kebutuhan tubuh, yang keenam alternatif penambahan kapasitas pompa, dan yang terakhir yaitu alternatif sumber resapan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Hasil penelitian. Jadi gambar di samping adalah rekomendasi dimensi saluran yang dilakukan oleh tim peneliti dari Jurnal Universitas Brawijaya. Hasil analisa tim peneliti melalui pendekatan hidrologi dan hidrolika ditemukan di beberapa titik pada saluran perlu ada peningkatan 0,5 meter kubik per second. Sedangkan debit rencana berdasarkan analisis adalah 1,252 meter kubik per detik, sehingga terdapat selisih debit sebesar 0,898 meter kubik per detik, yang artinya debit tersebut tidak dapat dialirkan dengan baik oleh saluran, sehingga perlu adalah peningkatan kapasitas saluran. Dari 55 titik saluran yang diteliti, terdapat 16 saluran yang perlu dilakukan peningkatan kapasitas. Hasil penelitian, kemudian normalisasi saluran. Peningkatan kapasitas saluran dilakukan pada ruas saluran yang terlalu kecil. Desain saluran menggunakan skala ulang 5 tahun dengan koefisien limpasan 0,71. Normalisasi saluran menggunakan beton precast unit, biaya yang diperlukan sebesar 9.339 juta rupiah. Berdasarkan data, diketahui bahwa elevasi kawasan drainase lebih rendah dibandingkan dengan elevasi banjir Kanal Barat. Oleh karena itu, alternatif lain dari permasalahan genangan pada polder Jati Pinggir adalah dengan menambah kapasitas pompa yang diletakkan di Jalan Jati Petamburan Utara, pompa Jati Pinggir 2. Mengingat kapasitas pompa existing yang digunakan untuk membuang genangan air dari kawasan drainase yang tertampung di long storage tidak mencukupi, kapasitas pompa existing di polder Jati Pinggir adalah sebesar 2 kali 0,25 meter kubik per detik di stasiun pompa Jati Pinggir 1 atau berada di dekat pintu air karet, dan 2 kali 0,5 meter kubik per detik di stasiun pompa Jati Pinggir 2 yang berada di ujung Jalan Petamburan 4. Diketahui A. Volume storage ukuran 5 kali 5 kali 150 dianggap kotak sempurna. B. Inflow sekali sehari. C. Air dari pompa hingga 1 meter. D. Elevasi storage lebih besar daripada elevasi banjir Kanal Barat. Output sama dengan kapasitas pompa ditambah jam operasi. Dan F. Pompa menggunakan jenis pompa dangkal karena kedalaman kurang dari 7 meter. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nicholas. Silakan. Oke, selanjutnya adalah hasil penelitian. Setelah ditinjau didapatkan 3 pompa yang akan digunakan, itu ground flow and basic 13/18T, pompa 1 dengan kapasitas 14,4 meter kubik per jam, kemudian ada vertical multi stack pump
dengan kapasitas 50 meter kubik per jam, dan yang ketiga adalah Grand Force Submersible Pump dengan kapasitas 1000 meter kubik per jam. Dari hasil simulasi pompa, diketahui bahwa jenis pompa Grand Force Submersible Pump atau pompa 3 dengan kapasitas 1000 meter per jam memiliki waktu pompa yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis pompa lain, dengan jumlah lebih dari satu. Biaya yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas pompa sebesar 34 miliar 23.564.200 rupiah. Ini adalah alternatif solusi upaya struktur normalisasi banjir Kanal Barat. Upaya normalisasi tidak hanya dilakukan dengan peningkatan kapasitas saluran menggunakan beton precast units, dilakukan sebagaimana dimaksud pada paper tersebut. Namun, perlu dilakukan juga upaya normalisasi pada konstruksi banjir Kanal Barat melalui galian pada bagian-bagian saluran yang menyempit atau bottleneck agar memperlebar badan KBB, merapikan bentuk KBB dan mengeruk kedalamannya supaya memiliki daya tampung yang ideal dan menampung volume dan merendahkan elevasi muka air. Upaya non-struktural pertama adalah informasi publik dan penyuluhan. Banjir merupakan peristiwa alam yang tidak bisa kita kendalikan kedatangannya. Solusi berupa upaya struktur tidak memberikan jaminan bahwa manusia akan bebas dari banjir. Yang bisa diupayakan adalah dengan meminimalisir resiko kerugian apabila terjadi banjir melalui upaya individu dengan manajemen sampah yang baik, penerapan sumber resapan di pekarangan rumah, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi konsepsi dasar dalam mengatasi banjir yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, alternatif solusi selanjutnya, upaya non-struktural, yaitu peringatan dini. Saat ini, Bendung Katulampa beralih fungsi, yang semula adalah irigasi, namun sekarang digunakan untuk memonitor ketinggian muka air di hulu. Peringatan dini diinformasikan oleh pengelola SDA melalui media tertentu, dengan harapan warga yang tinggal di daerah rawan banjir pada lokasi studi bisa mengungsi dan memindahkan barang-barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Terus ada selanjutnya, dari alternatif solusi selanjutnya, upaya non-struktur, yaitu pengelolaan dataran banjir atau floodplain management. Upaya dapat dilakukan dengan pembuatan peta informatif mengenai daerah dataran banjir dan pembuatan poster kejadian banjir yang dulu pernah terjadi, yang bisa dipasang di papan informasi daerah studi, sehingga masyarakat selalu waspada atas risiko banjir yang bisa terjadi kapan saja. Bisa dilakukan juga dengan penghijauan di daerah studi agar memperbanyak resapan air. Untuk terakhir ada kesimpulan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kapasitas existing di beberapa ruas saluran tidak dapat menampung debit rencana, sehingga perlu ada penanganan banjir dengan meningkatkan kapasitas saluran, normalisasi saluran, dan peningkatan kapasitas pompa. Yang kedua, kelompok 6 sepakat pada alternatif solusi hasil penelitian sehingga bisa menjadi rekomendasi penanganan banjir di daerah studi kepada Pemda DKI. Untuk yang ketiga, seluruh stakeholder harus bahu-membahu dalam menghadapi banjir melalui kontribusi nyata sesuai kemampuan. Banjir akan tetap terjadi meskipun upaya sudah dilakukan dengan optimal, tetapi kita punya kesempatan yang selalu ada untuk berupaya agar meminimalkan risiko kerugian yang dialami apabila terjadi banjir. Selanjutnya ada saran. Untuk yang pertama, Pemda DKI menerapkan dengan ketat aturan denda untuk buang sampah sembarangan, karena pada lokasi studi banyak terdapat sampah pada saluran drainase. Terus ada setiap pembangunan rumah maupun perkantoran sebaiknya mengindahkan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil survei, pada beberapa titik bangunan baru menutupi saluran drainase yang ada. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.